Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan berwisata sekaligus belajar di tempat yang luar biasa. Bersiaplah untuk menjelajahi keindahan alam dan melihat peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu menakjubkan. Kami memulai perjalanan kami di Temboro, Magetan. Tepatnya di Galeri Joko Tingkir Trangkil di kawasan Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, yang menyimpan sejumlah artefak peninggalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta sejumlah artefak milik sahabat Nabi. Bapak Ibu, tamu-tamu yang dimuliakan, selamat datang di Galeri Joko Tingkir Trangkil Pondok Pesantren Al-Fatah, Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Kepala Nabi Muhammad. Rombongan bapak-bapak dulu, monggo sini ada serahkan bapak-bapak. Di sini ada satu buah imamah ataupun sorban yang juga dan diyakini merupakan sorban peninggalan Imam Syafi'i rahimahullah. Kami dapatkan dari ahli waris yang ada di Yaman, usianya lebih dari 1000 tahun. Harumnya masih bisa kita rasakan di antara celah pintu yang ada di sini. Menara harapan semoga mendapatkan lebaran barokah Imam Syafi'i, amin ya Allah. Kami juga menempel 9 foto makam Wali Songo mengingatkan sejarah berkat perjuangan dakwah beliau Islam sampai ke tempat kita. Semoga kita pun mendapatkan lebaran barokahnya, amin ya rabbal alamin. Ada satu buah batu diduga dan diyakini merupakan salah satu batu yang dikenal sebagai batu sijil. Apa itu batu sijil? Batu yang diyakini berasal dari neraka, dibawa burung ababil, dilemparkan kepada Raja Abraha dengan tentara gajah, sebagaimana firman Allah, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Berarti hampir setengah kilo satu batu ini, lebih dari 3,5 ons. Kita doa semoga dijauhkan dari api neraka, amin. Kemudian di sebelah sini ya tasbih yang terbuat dari tulang unta. Hadirin sekalian, di sini ada tasbih yang diyakini tasbih ini terbuat dari tulang unta. Ketika diteliti ternyata tulang untanya ini berasal dari tulang untanya baginda Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Hadirin yang dimuliakan Allah, wallahu alam, mungkin karena kecintaan orang-orang kepada baginda Nabi, apapun yang mengingatkan kisah perjuangan beliau akan disimpan dengan baik. Tasbih dari tulang untanya baginda Nabi, sehingga sampai detik ini kalau kita pulang haji dan umrah, di antara oleh tasbih dari tulang unta berwarna putih tulang. Kalau ini kok berwarna hitam kehitaman, hadirin karena saking lamanya. Yang di sebelah kanan tersebut diduga dan diyakini merupakan batu fondasi Ka'bah, diambil saat renovasi Baitullah di 600 tahun yang lalu. Dan yang di depannya adalah miniatur Masjidil Haram. Sekali ibadah Allah lipatkan 100.000 kali lipat. Semoga dipilih haji dan umrah berkali-kali, amin. Adapun batu cincin ini berasal dari sumur mata air di Madian, sumur yang menceritakan kisah Nabi Musa membantu putrinya Nabi Su'aib mengambil air di satu sumur tertutup batu yang sangat besar, tidak bisa diangkat kecuali 10 orang. Dia menggeser dengan 2 tangannya. Kami berikan replika mangga, harapannya segera dipilih melihat yang aslinya, haji dan umrah berkali-kali, amin. Di sebelah sini ada potongan iswa Ka'bah dari Mekah bersertifikat yang didapatkan tahun 2016, dan yang ini potongan iswa Ka'bah bersertifikat yang didapatkan 2016, dan yang sebelah sini potongan iswa Ka'bah dari Mekah bersertifikat yang didapatkan tahun 2016. Iswa-iswa ini tiap tahun. Tapi yang berwarna hitam ini gambaran Hijri Ismail. Atas kampung jatuh lewat lama tersebut. Kita dapat melihat di sini. Kami juga bila kita akan
mulai dan disinilah akan mengakhiri. Antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah dikenal sebagai multazam, tempat yang kalau kita doa, doanya pasti dikabulkan. Semoga Allah beri kita haji dan umrah, amin. Sebelah sini kami bikinkan replika makam Ibrahim. Apa itu makam Ibrahim? Makam Ibrahim itu bukan kuburan Nabi Ibrahim. Makam Ibrahim itu batu yang dipijak baginda Nabi Ibrahim ketika membawa Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail, yang kalau kita sudah selesai tawaf 7 kali, jangan lupa sholat sunnah dan doa di belakangnya, karena doanya pasti dikabulkan. Semoga Allah beri kita kesanaan lagi, amin. Amin. Yang belum pernah segera amin. Kalau yang di sebelah sini ada sorban perang. Sorban perang ini terpasang di sebuah provinsi, diduga dari yang ini sorban perang Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, yang kami dapatkan dari Syria, yang beliau pakai ketika perang Badar, perang yang terjadi di tahun 2 Hijriah, 313 kaum muslimin melawan 1000 orang kafir. Sayyidina Ali yang memakai sorban ini ketika perang Badar tersebut. Adapun yang di sebelah sini ada satu buah pedang dan juga sarung pedang, juga diyakini salah satu pedang Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu cucu tercinta bagi Nabi. Kami dapatkan dari ahli waris yang ada di Yaman, beratnya 4 kilo 2 ons. Sarung pedangnya terbuat dari kulit kambing, ketajaman datar kedua sisinya dan ujungnya terbelah 2. Pedang-pedang yang ujungnya terbelah 2 ini pedang yang mematikan, yang fungsinya mematahkan pedang musuh, melemparkan pedang musuh atau mencabik-cabik perut musuh. Kalau yang ini salah satu pedang Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Beratnya 5,5 kilo, 5,5 kilogram beratnya. Sarung pedangnya terbuat dari kulit unta, ketajaman hanya di satu sisi. Sayyidina Khalid setiap kali berperang beliau ini tidak pernah kalah. Ternyata rahasianya beliau menyimpan rambut baginda Nabi di dalam topi besi beliau. Mana yang bisa dipahami? Bekasnya orang soleh itu mendatangkan keberkahan. Ya, Sayyidina Khalid punya 200 pedang, sehingga jangan heran kalau menjumpai pedang beliau di beberapa museum dunia yang lain. Di sini ada satu paket busur dan 3 anak panah, diduga dan diyakini itu merupakan paket busur panahnya baginda Nabi yang beliau berikan kepada sahabatnya yang bernama Sayyidina Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, yang dijadikan sebagai busur komando. Bapak hadirin perhatikan ujung anak panah yang ada di bawahnya. Lubang yang ada di ujung anak panah itu dijadikan sebagai komando pasukan. Ketika ditarik anak panahnya dan dilepaskan, maka terdengar suara yang berserak. Nah, suara itu sumbernya dantaranya dari lubang anak panah. Hadirin, anak panahnya saja berdiri 1 meter panjangnya, menunjukkan semakin panjang anak panah semakin kuat tarikannya. Kita merasa kuat-kuat. Kita dapatkan perbedaan dalam penyimpanan obat milik Sayyidah Khadijah, istrinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dapatkan dari Madinah. Wadah obat ini dulunya wadah obat milik baginda Nabi. Beliau berikan kepada istrinya sebagai bentuk kasih sayang seorang suami kepada istrinya. Wadah ini dijadikan sebagai untuk menyimpan obat. Pelajaran yang terpenting buat kita, kalau kita ini sakit, kita ini berobat atau berikhtiar. Tetapi keyakinan yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajah obat Sayyidah Khadijah, pemberian baginda Rasulullah. Di sini ada salah satu wadah penyimpanan air Zam-Zam. Wadah penyimpanan air Zam-Zam yang ada di depan kita ini juga jadi merupakan wadah air Zam-Zam baginda Nabi. Kami dapatkan dari ahli waris yang ada di Madinah, terbuat dari tanah Riyadh. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika diteliti, wadah ini punya 2 khasiat. Khasiat yang pertama, air yang masuk ke dalam wadah ini airnya tidak akan basi, anti basi. Khasiat yang kedua, air yang bercampur dengan racun masuk ke dalam wadah ini, maka racunnya menjadi penetralisi racun. Hadirin, ketika minum air Zam-Zam, jangan lupa banyak-banyak doa. Ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu, air Zam-Zam itu menggelut niat orang yang meminumnya. Usianya lebih dari 1400 tahun. Sebelah sini merupakan wadah penyimpanan air susu yang jadi milik Sayyidah Fatimah putri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wadah susu Sayyidah Fatimah ini dulunya adalah wadah susu baginda Nabi, dia berikan kepada putrinya
sebagai bentuk kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Bapak hadirin dan memberikan hadiah kepada putra-putrinya, rasakan ini amalan yang pernah dibuat bagi Nabi. Bapak ibu hadirin ketika minum susu, rasakan susu ini adalah minuman yang telah diminum orang yang dicintai Allah. Nanti nilainya berbeda. Kalau yang di sini satu buah pedang atau buah tongkat yang juga yang diyakini merupakan salah satu tongkatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang didapatkan dari ahli waris yang ada di Madinah, terbuat dari kayu jenis kayu kemudian di Arab, panjangnya 125 cm. Kalau dijadikan seperti ini, ada yang mengatakan tingginya baginda itu 190, sehingga kalau memegang tongkatnya 125, betapa gagahnya baginda. Harapannya Allah beri kita mimpi jumpa dengannya dan masuk surga bersamanya, dipilih ziarah ke sana berkali-kali. Bertuliskan surat Al-Ikhlas. Hadirin akan melihat satu persatu, sudah dibantu dengan kaca pembesar, ada artefak berupa beras bertuliskan surat Al-Ikhlas, usianya 100 tahun, didapatkan dari negeri Iran. Berasnya berwarna putih bertinta hitam, cairan kuning itu adalah cairan pengawet. Satu biji beras yang bertuliskan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Nanti kalau digoyang lagi akan ada lanjutan ayat di bawahnya, walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Adapun yang di sampingnya itu batu cincin berlafadzkan Allah. Kalau yang beras bertuliskan surat Al-Ikhlas dari Iran, kalau batu cincin berlafadzkan Allah dari Indonesia. Cara melihatnya satu persatu dengan cara melihat seperti ini, kemudian bergeser, kemudian bergeser. Silakan satu persatu, silakan bergantian satu sama lain. Nah, dilihat batu cincin berlafadzkan Allah dari Indonesia. Ini ada dua buah tongkat yang di atas yang dilihatkan berwarna ini merupakan salah satu tongkat peninggalan Imam Al-Ghazali Allah. Kami dapatkan dari kita di dalam karang kitab ini Al-Mukim. Semoga barangkali mengalir kepada kita. Amin. Kalau tongkat yang di bawah ini tongkat yang bahasa di sini. Siapakah beliau? Ayah pendiri Pondok Al-Fatah Temboro ini. Semoga mendapatkan dari barangkali. Amin. Ada yang di sini. Kopi peninggalan Syekh Muhammad Nazim, yang mana beliau termasuk keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, penulis daripada Thariqah Naqsabandi yang berasal dari negeri Siprus. Beliau tokoh Sufi. Kalau yang ini replika Bapak, ini replika suratnya baginda Nabi. Untuk yang aslinya belum bisa didatangkan, masih ada di Museum Amman Jordan. Baginda Nabi pernah mengirim surat kepada Raja Persia, dan ini surat yang berupa duplikat yang dikirim kepada Raja Romawi. Diterima dengan baik suratnya, maka Allah datangkan kebaikan. Berbeda dengan kerajaan Persia, dikirim surat oleh baginda Nabi malah disobek-sobek, akhirnya kerajaan Persia dihancurkan oleh Allah. Kalau yang ini salah satu karpet sajadah Masjid Nabawi dari Madinah Al-Munawwarah, kami dapatkan tahun 2012. Semoga Allah beri kita haji dan umrah, berangkat ziarah berkali-kali ke sana. Amin ya rabbal alamin. Silakan terus bergeser ke sebelah sana. Kalau yang sebelah sini hadirin bergeser lagi. Ini ada Iswah yang menjadi penutup makam baginda Nabi. Harapannya Allah pilih kita ziarah baginda Nabi berkali-kali. Amin ya rabbal alamin. Dan ziarah kubri wajibat lahu syafaat. Sabar, siapa yang datang menziarah kuburku wajib bagi dia syafaat. Kalau yang ini Iswah lapisan dalam Ka'bah. Luar Ka'bah iswahnya berwarna hitam bermotif emas dan perak. Kalau dalamnya ada yang berwarna merah, pemakaiannya sebelum tahun 1949. Ada yang pemakaiannya setelah 1949 berwarna hijau. Kalau yang ini salah satu karpet sajadah Masjidil Haram dari Mekah Mukarramah, kami dapatkan tahun 2013. Dan yang terakhir kiswah yang menjadi penutup pintu Ka'bah tahun 2004 Masehi, dan kiswah yang menjadi penutup pintu Ka'bah di zaman Turki Utsmani. Harapannya semoga Allah beri kita haji dan umrah berkali-kali. Amin ya rabbal alamin. Yang laki-lakinya akan kami persilakan boleh foto bareng, yang rombongan dari Malang